rumah tangganya bersama sang istri Adila Jelita. Doanya itu minta sama Allah supaya diberikan momongan gitu ya. Jadi ya anak yang soleh pastinya gitu. Kalau lagi di mana-mana lagi ibadah gitu, anak kecil aja di depan saya duduk-duduk lah gitu, dada-dada ke saya lah, atau saya dicolek gitu sama anak kecil, seneng banget gitu. Jadi saya berprasangka semoga saja ini merupakan pertanda yang baik oleh Allah gitu, ya dikabulkan oleh Allah gitu. Ini turun cepetan. Alas. Itu udah dibahas semua soalnya. Allahu Akbar. Lupakan dong. Usai mengunjungi Jabal Rahmah, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Kita lagi antri untuk ke percetakan Al-Quran. Aduh, nggak apa-apa nih, panas sih. Ya, jadi nanti kita akan melihat bagaimana Al-Quran itu diproduksi. Kami baru saja dari percetakan Al-Quran. Ternyata di sini kita diberikan Al-Qurannya gratis. Betul, gratis. Saya milih yang kecil ya, Indra yang agak besaran ya. Mudah-mudahan nanti sampai di tanah air Al-Qurannya bukan cuma untuk saja. Lantas bagaimana mereka memaknai perjalanan batinnya sebelum kembali ke tanah air? Dan doa khusus apa yang dipanjatkan Indra dan juga Syahrul saat bersujud di Baitullah? Sejenak Syahrul Gunawan dan Indra Bekti menepi dari hingar-bingar kehidupan dunia hiburan. Di Baitullah mereka mensucikan hati, mengharap ridho ilahi Robi. Lantas bagaimana mereka memaknai perjalanan batin mereka sebelum kembali ke tanah air? Benarkah kepulangan mereka membawa kerinduan untuk kembali bersujud di tanah sang Nabi? Maklum. Pemirsa, ini katanya obat kuat. Saya doanya itu minta sama Allah supaya diberikan momongan gitu ya. Usai pelaksanaan umroh di Mekah terselesaikan, kini tibalah waktunya bagi Indra dan juga Syahrul Gunawan untuk melakukan tahalul yang ditandai dengan mencukur rambutnya. Asal tahu saja, tahalul merupakan penanda dihalalkannya kembali larangan-larangan selama berihram. Ya ini kan ibadah. Makanya surprise nanti buat dia. Bahwa dengan kita dibotakin itu berarti kita juga meninggalkan semua dosa kita gitu ya. Aku merasa bahwa masih banyak dosa-dosa yang aku perbuat selama ini gitu. Dan setelah melakukan tahalul, keduanya kembali melanjutkan perjalanan religinya itu dengan berbelanja oleh-oleh khas kota Mekah. Sekarang kita lagi coba milih-milih baju gitu pemirsa ya. لا بلاش بنزين انا بنزل بسوي بدك تشكيله panas lagi. بدك تشديش ما اخي بدي لاني بدك اما انت بدك تبيع لك علي بالسعر انت عمالك Harry Potter. Maklum. Udah menikah biasa. Tapi kayaknya bahannya terlalu bisa. Kalau itu mau bikin. Cepat. Wahai sahabat. Puas berbelanja, rasa lapar pun menyapa keduanya. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung menuju salah satu kedai makan yang menjajakan aneka menu makanan khas Indonesia. Nih, bakso goyang lidah. Ya.
Pokoknya kalau di sini nggak usah takut. Banyak orang Arab sini juga yang ngerti bahasa Indonesia karena yang paling banyak jamaahnya itu orang Indonesia, ya. Yuk kita beli bakso. Dua. Kalau pakai bahasa Indonesia lebih cepat lagi kita. Itu juga ada Indonesia. Akhirnya kita menikmati bakso yang seperti ya. Benar. Ya, dalam ibadah umrohnya kali ini, Indra Bekti rupanya memanjatkan doa agar bisa secepatnya diberikan momongan yang semakin menambah panjang deret kebahagiaan rumah tangganya bersama sang istri Adila Jelita. Doanya itu minta sama Allah supaya diberikan momongan gitu ya. Jadi ya anak yang soleh pastinya gitu. Kalau lagi di mana-mana lagi ibadah gitu, anak kecil aja di depan saya duduk-duduk lah gitu, dada-dada ke saya lah, atau saya dicolek gitu sama anak kecil, seneng banget gitu. Jadi saya berprasangka semoga saja ini merupakan pertanda yang baik oleh Allah gitu, ya dikabulkan oleh Allah gitu. Berbeda dengan Indra Bekti dan juga Syahrul Gunawan, pesinetron cantik Arumi Bachsin kini mulai kembali menunjukkan taring keartisannya. Beberapa waktu lalu, Arumi mulai menekuni karirnya dengan menjadi model video klip. Seperti apa aksi Arumi saat merajut sulaman karirnya yang sempat terputus? Masa lalu yang pahit telah dilupakan Arumi Bachsin. Artis cantik ini mulai kembali merajut perca-perca karirnya yang sempat terserak pasca perseteruannya dengan sang mama. Arumi Bachsin mulai bangkit. Setelah perseteruannya dengan sang bunda berakhir secara damai, Arumi pun mulai menata lagi karirnya sebagai seorang artis. Beberapa hari lalu, Arumi tampak asik mematut diri di depan cermin guna mempersiapkan diri untuk syuting video klip. Oleh sebuah band baru, Arumi dipercaya sebagai model video klip single mereka. Aku make up sebelum mulai syuting. Dipoles dulu mukanya. Pemirsa, aku udah di set, udah mau take. Doain ya semoga lancar. Action. Sempat labil, kini Arumi tampak lebih stabil. Wajahnya lebih berisi dan tampak sumringah. Happy lah. Kalau nggak happy ngapain aku jalanin? Waktunya pulang. Seru kan tadi kan? Pokoknya jangan bosan-bosan. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh barokah tersebut sudah diambang mata. Dan seiring datangnya bulan Ramadan, kita juga laik menantikan aksi pasangan kekasih Dude Harlino dan Asmirandah di layar sinetron Dari Sujud ke Sujud. Keduanya bakal menyuguhkan tontonan menarik penuh nilai-nilai kesucian bersama Marsyanda serta Holidi dan kawan-kawan. Ya, bersyukur pasti ya. Dan ya alhamdulillah, dan juga saya, Anda berterima kasih untuk RCTI dan juga Sinemart untuk kepercayaan ini. Ya pasti kita harus bersikap profesional di lokasi syuting. Saya memainkan karakter saya, Kak Dude juga memainkan karakternya. Yang pasti kita berusaha dengan baik memainkan karakter itu. Selain sinetron Dari Sujud ke Sujud, berbagai tayangan spesial lain juga telah dipersiapkan RCTI untuk mendukung suasana suci bulan Ramadan. Ini kita menghadirkan program-program yang sangat menarik, sangat menghibur, sangat beragam. Dari mulai sahur, kita ada program acara yang judulnya Sahur Semua Sahur. Itu dibintangi oleh Komeng, itu komedi live. Setelah sahur, kita akan menghadirkan
Sinema spesial Ramadan. Jam 4 sore itu kita akan ada tayangan yang judulnya Masterclass Ramadan. Jika Dudi dan Asmiranda bahagia karena